Tapi kan keinginan Yesus adalah jangan menyembah aku, sembahlah Tuhan Allahmu. Karena Yesus mengajarkan kepada umat manusia ketika itu dan para sahabat-sahabat ke-12 murid Yesus, aku ini adalah Tuhan, utusan. Aku hanya diutus untuk Bani Israel. Kalau dia diangkat menjadi Tuhan, masa Tuhan untuk jadi hanya untuk menjadi kaum Israel? Kan nggak mungkin. Tuhan itu kan universal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah sahabat ngaji. Perkenalkan saya Riyadi yang dulunya bernama Yosafat Christian Riyadi yang alhamdulillah sekarang menjadi Riyadi. Yang dahulu saya adalah Kristen dari Advent atau yang lebih dikenal dengan gereja yang beribadah pada Sabtu atau Sabat. Terakhir saya bertugas di Rawamangun. Terakhir menjadi anggota gereja di Rawamangun. Dan alhamdulillah hidayah Allah sampai pada saya dengan kajian-kajian Injil itu sendirilah yang membawa saya kepada Islam. Bukan dari ajaran Quran, karena saya tidak bisa membaca Quran. Bukan dari orang-orang Muslim yang memperkenalkan Islam kepada saya, karena saya lebih sedikit orang-orang Muslim, bahkan tidak ada. Justru Injil sendirilah yang membawa saya kepada keislaman. Dari Injil sendiri, itu membuat saya ragu akan kebenaran-kebenaran daripada Injil. Kenapa saya bisa katakan bahwa ada keraguan dalam hati saya dan tidak masuk di akal logika saya? Kalau dalam Islam ini kan kita mempercayai akan yang namanya iman kepada kitab, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Kristen sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka yang namanya Kejadian yang diawali dengan penciptaan langit dan bumi. Itu di Kejadian 1 ayat 1, konon katanya itu Allah yang berfirman. Seperti ini bunyinya. Pada mulanya Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kalimat itu ada satu kata yang mengatakan yang konon katanya Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat kedua yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi tanda tanya besar saya, tadi ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di ayat kedua, bumi belum berbentuk? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Yang konon Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah sudah menciptakan, berarti apa yang sudah diciptakan sudah jadi. Tetapi di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada air. Sedangkan tadi kalimat mengatakan bahwa itu kosong. Kenapa kok bisa ada air? Kalau kosong kan berarti hampa, tidak ada apa-apa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa kok Injil seperti ini? Dari ayat pertama, dari buku pertama, kitab Kejadian itu udah kontradiksi atau bertentangan dengan akal sehat saya, akal pikiran saya. Lalu saya terus mengkaji, sampai saya menemukan satu titik ketuhanan daripada Yesus yang sesungguhnya. Siapa Yesus yang sebenarnya? Saya kaji kitab dari kitab Perjanjian Baru, Kejadian Matius, Markus, Lukas. Tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan.
atau dia sendiri mengaku aku adalah Tuhan. Alkitab itu terbit, sudah berapa kali terbit, dan sudah berapa kali cetak, dan sudah berapa kali perubahan. Saya kebetulan di rumah dulu ada Alkitab terbitan tahun 1961 dan sampai 1981. Tidak ada kalimat dalam ayat itu pun yang Yesus katakan bahwa akulah Tuhan, tapi Tuhan. Kata Tuhan berarti di sini adalah atasan, atau bos. Tapi kenapa kok ayat ini bisa berubah menjadi dari Tuhan menjadi Tuhan? Hanya menyelipkan kata hak, tapi fatal akhirnya. Di situ saya terus mengkaji di awal tadi saya sudah bahas masalah kitab Kejadian tentang penciptaan sudah kontradiksi, sudah bertentangan. Lalu bagaimana dengan ketuhanan Yesus? Berani bertaruh kalau ada kalimat yang Yesus ucapkan sendiri, aku adalah Tuhan Allahmu, saya kembali ke Kristus. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan kepada umat-umat manusia ketika itu sembah Tuhan Allahmu. Dan dia pun mengajarkan kepada iblis. Yesus menyuruh kepada iblis pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, di padang belantara. Apa yang katakan iblis kepada Yesus? Hai Yesus, jika engkau adalah Tuhan, adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pasti malaikat-malaikat akan menolong. Lalu apa Yesus bilang? Apa Yesus katakan? Nyala engkau dari hadapanku. Karena kepada Tuhanmu lah dan Tuhanku lah engkau harus menyembah. Yang artinya apa? Yesus mengajarkan kepada iblis sekalipun untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Kenapa sekarang umat-umat Nasrani, umat-umat Kristen dari Islam, mereka mengagung-agungkan Yesus sebagai Tuhan, bahkan menyembah Yesus sebagai anak Allah dan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan besar saya, pada waktu Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya? Pada waktu Yesus masih dalam kandungan ibunya, Bunda Maryam, siapa Tuhannya? Pada Yesus beranjak dewasa, remaja, dewasa, siapa Tuhan? Lalu tiba-tiba pada waktu dia diangkat menjadi nabi, lalu diakui sebagai Tuhan. Sebelumnya itu siapa Tuhannya Yesus? Karena dia berdoa. Dia berdoa yang saya bilang kemarin kan di dalam Matius 6 ayat 9. Apa yang dia katakan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu ada dua kalimat, kami dan mu. Kalau kamu sebesar bahasa Indonesia, kalau kami itu kan antara saya dan mereka di sekeliling saya, itulah kami. Dan mu itu adalah orang yang di luar dari sana. Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, Bapa kami, Bapa saya, Tuhan Allah yang di surga, dikuduskan namamu. Yesus mengajarkan kepada umat-umatnya ketika itu berdoalah sebagaimana kamu melihat aku berdoa. Tapi pada kenyataannya sekarang dalam nama Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh orang umat Nasrani sekarang adalah dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Allah. Bukan dengan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seandainya tidak jadi penyalipan atau tidak ada Yesus waktu itu, akankah ada pengampunan dosa? Bagi umat Nasrani, itu kan akan menjadi tanda tanya besar. Itu poin yang menurutnya sangat-sangat bertentangan dengan akal pikiran saya. Kenapa kok bisa seperti ini? Yang kanan katanya dalam Injil, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang mana yang kebenarannya itu? Sedangkan satu ayat demi ayat itu bertentangan. Tidak ada ayat yang mendukung dalam Injil tentang ketuhanan Yesus. Lalu kapan munculnya Tuhan? Yesus disebut menjadi Tuhan. Pada waktu Paulus, yang diangkat menjadi Rasul, entah siapa yang mengangkat dia menjadi Rasul, tapi konon ceritanya adalah dia diangkat sama Allah. Sedangkan dia antara Yesus dengan Rasul Paulus itu jarak berbeda jauh. Dialah yang membuat doktrin tentang ketuhanan Yesus. Dialah yang mendoktrin ajaran-ajaran menjadi ajaran Kristen. Di dalam 1 Tesalonika, itu ada dalam kitab Injil Perjanjian Baru, pertama kali Kristen disebut adalah di Antioquia. Jadi agama yang dibawa Yesus adalah bukan agama Kristen, tapi agama yang lurus, agama yang hanif, karena Islam dulu belum ada, Nasrani belum ada.
Tapi kan keinginan Yesus adalah jangan menyembah aku, sembahlah Tuhan Allahmu. Karena Yesus mengajarkan kepada umat manusia ketika itu dan para sahabat-sahabat ke-12 murid Yesus, aku ini adalah Tuhan, utusan. Aku hanya diutus untuk Bani Israel. Kalau dia diangkat menjadi Tuhan, masa Tuhan untuk jadi hanya untuk menjadi kaum Israel? Kan nggak mungkin. Tuhan itu kan universal sifatnya. Nah di situ kan ada ayat bertentangan. Tapi umat-umat Kristen sekarang ini yang maaf-maaf kata yang mungkin mereka tahu dan paham, tapi mereka nggak mau mengkaji sehingga mereka bertahan di dalam sebuah ajaran mereka, padahal mereka tahu hakikat Yesus yang sebenarnya adalah siapa. Makanya dulu kan ada yang namanya kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang nggak ada lagi akan Yesus Kristus. Ya kan wafatnya Isa Al-Masih, sekarang adanya wafatnya Yesus Kristus. Seperti itu, karena banyak yang protes, Isa itu nggak mati. Tapi Yesus dianggap sebagai penebusan dosa. Yang tadi saya bilang, kalau Yesus tidak mati, siapa yang menebus dosa? Kalau Yesus tidak lahir, siapa yang menebuskan dosa? Rugilah umat Kristen yang beriman kepada Yesus. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi saya yakin, dalam Injil sendiri pun menjelaskan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Aku ini utusan. Aku diutus Allah untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Itu nyata dalam Injil. Ada ayat-ayat dalam Injil yang banyak yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Ini Injil Yohanes 1 ayat 18, ini dalam Perjanjian Baru. Ayat ini berbunyi, tak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi tidak ada manusia pun, siapapun dia, tidak pernah melihat Allah. Berarti Injil itu tentang ketuhanan Yesus bohong. Karena tidak ada satupun melihat Allah. Lalu dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dalam Perjanjian Baru juga, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Jadi tidak ada yang manusia tidak pernah melihat Allah dan Allah tidak pernah melihat manusia, tidak bisa melihat Allah dan sampai kapanpun nggak bisa melihat Allah. Seperti itu. Nah dalam Yohanes, Yesus sendiri berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kalimat Bapak dalam ajaran Kristen adalah Tuhan, Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya pernah belajar juga di Kristen. Saya lama, hampir 30 tahun di Kristen. Kalimat Bapak ini yang dilontarkan dari umat-umat Nasrani itu tujuannya adalah supaya ada rasa kedekatan antara anak dengan orang tua. Seperti itu konteksnya. Tapi kan Yesus membantahnya seperti ini. Aku akan pergi ke rumah Bapakku dan Bapakmu. Berarti apa? Allah. Yesus akan pergi ke rumah Allah. Allahnya sendiri dan Allahnya orang umat-umat manusia waktu itu. Jadi Yesus sendiri mengakui bukan Tuhan. Selama Yesus hidup di muka bumi bersama dengan 12 murid, dia nggak pernah mengakui dia Tuhan. Keanehan atau kejanggalan Yesus bukan Tuhan. Pertama, dia harus berdoa. Kalau Tuhan berdoa, dia berdoa sama siapa? Sedangkan dia di sendirinya Tuhan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kok Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Lalu dia pun lelah. Dia tertidur. Kalau Tuhan Allah tertidur atau Allah tertidur, apa jadinya dunia ini? Tapi Yesus tertidur. Lalu ketika itu juga Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dengan memberi makan 5.000 orang. Secara kalau nggak cukup. Tapi dia berdoa pada Allah. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ke dalam tanganmu lah aku serahkan semuanya ini. Dan itu menjadi sebuah mujizat. Tapi orang-orang kafir ketika itu mengatakan bahwa Yesus punya sihir. Lalu orang-orang yang Saduki waktu itu mengatakan Yesus Tuhan. Itu di zaman Rasul Paulus cerita itu dirubah. Pada kenyataannya, sekarang ini mereka tetap mengagungkan akan ketuhanan Yesus tanpa dasar dan bukti. Karena mereka punya doktrin. Kalau doktrin itu kan intinya tidak perlu dibahas dan tidak perlu dijelaskan. Siapa yang mau mengikuti silakan, nggak mau mengikuti itu adalah doktrin. Itu yang
kisah perjalanan hidup saya, beberapa tentang hukum Taurat. Yang disitulah saya mulai ketertarikan saya dengan Islam dari hukum Taurat. Kenapa saya katakan hukum Taurat? Karena di Islam pun ada diajarkan hukum Taurat. Dalam Injil Keluaran 20, dalam buku Injil di Keluaran 20 di Perjanjian Lama, itu Keluaran 20 ayat 3 mengatakan bahwa jangan ada padamu ilah hadapan. Kalau versi sekarang, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Berarti nggak boleh ada Tuhan selain Allah. Itu Taurat yang mengajarkan. Lalu kita bandingkan dengan umat Islam. Dengan ajaran Islam ya, bukan dengan umat Islam, tapi dengan ajaran Islam. Ajaran Nasrani melarang menuhankan selain Allah. Dalam Islam, surat Al-Ikhlas mengajarkan tidak Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Gak boleh ada Tuhan selain Allah. Tapi pada kenyataannya, hukum Taurat yang ada di dalam Injil, yang dipegang teguh oleh umat-umat Nasrani sekarang ini tidak berlaku bagi mereka. Tapi mereka tetap menyembahkan Tuhan Yesus. Itu yang pertama, hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Taurat yang kedua, gak boleh membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembah. Injil melarang, Allah melarang membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Itu ada dua konteks kalimat yang melarang untuk membuat dan melarang untuk menyembah. Allah melarang membuat, tapi umat Nasrani sekarang berlomba-lomba buat patung. Patung Santo Yosef, patung Santo Maria, patung Santo Yusuf, patung Santo Matius, dan santo-santo lainnya. Masih banyak santo di agama dia kan, agama-agama Nasrani. Dibuat patung besar di depan gereja, menjadi lambang penyucian. Di dalam gereja pun seperti itu, dia buatlah lambang-lambang patung. Seperti salib segala macam. Sedangkan Allah berfirman dalam hukum Taurat kepada Nabi Musa, waktu itu hukum itu kan diberikan di atas gunung Tursina. Jangan engkau membuat patung, tapi kamu menyembahnya. Membuatnya jangan, tapi kau tahu menyembah. Nah di Islam, ajarannya gak boleh musyrik. Jangan menduakan Allah, gak boleh patung yang menjadi berhala. Di Islam, di masjid gak ada berhala, gak ada patung. Tapi di gereja, kalau kita bandingkan ada patung. Siapa menurut hukum Taurat antara Kristen sama Islam? Bukan oknumnya ya. Kalau oknumnya banyak yang melenceng dengan trik segala macam pergi ke gunung-gunung, itu oknumnya. Tapi ajarannya, makanya saya bilang saya mengenal Islam. Kalau melihat oknumnya saya nggak akan masuk Islam. Tapi saya melihat ajarannya saya mengenal Islam. Saya lihat di Islam tidak ada di masjid, tidak ada satupun di musola patung. Itu tempat ibadah. Tapi pada waktu saya di Kristen, salib sebegitu besarnya dibuat sama orang-orang Nasrani. Entah untuk apa, entah lambang apa, saya juga kurang paham waktu itu. Itulah doktrin yang intinya bahwa inilah Kristen dengan berlambangkan salib. Dan hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Allah sendiri melarang menyebut nama Tuhan Allah yang bukan pada tempatnya. Yesus disebut sebagai Tuhan. Padahal hukum Taurat itu datang sebelum Yesus dan itu selama-lamanya. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Bukan untuk menghapus, Yesus datang, tapi untuk melanjutkan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu tidak dipakai sama umat-umat Nasrani. Yang dianggap inilah, ya jadikanlah sebuah doktrin. Doktrin kepercayaan dia kepada Yesus sebagai Tuhan. Apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Ya, dibaptis. Apakah kamu percaya Yesus sebagai anak Allah? Ya, percaya, dibaptis. Apakah kamu percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ya, percaya, dibaptis. Sebegitu mudahnya pengampunan dosa, hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, jaminannya selamat. Sedangkan Yesus sendiri, keselamatan itu bukan di tangan Yesus. Keselamatan itu di tangan masing-masing. Karena Yesus sendiri bersabda, apabila engkau mengaku dosamu, masuk ke kamar, kuncilah pintu, berdoalah kepada Tuhanmu. Bukan kepada Yesus. Karena Yesus sendiri aja berdoa kepada Tuhan. Bukan kepada dirinya sendiri. Lalu dia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pada waktu dia disalib, kalau memang dia Tuhan, dia akan berontak. Itu hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang selanjutnya itu kan hablum minannasnya ya. Hablum minannas kita samakanlah. Karena kasih kepada sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berniat, itu sama. Seperti itu. Tapi hukum Taurat yang hablum minallah yang bertentangan dengan akal pikiran saya. Dan itu sebenarnya ada di ajaran Islam. Hukum Taurat yang dipegang teguh umat-umat Kristen hanya ada di dalam Islam, bukan di dalam
dalam Kristus. Lalu selanjutnya, kalau memang Yesus mati di kayu salib, bukti kematiannya. Karena saya pernah kupas tuntas waktu itu tentang kematian Yesus, satu peristiwa besar yang dinamakan dengan peristiwa Bukit Tengkorak ya. Dan itu saya buka. Memang dalam Injil itu ceritanya Yesus mati. Kalau kita baca. Tapi kalau kita pahami kata demi kata, itu tidak ada satupun yang menyatakan kalau Yesus mati. Contoh seperti ini. Pada waktu Yesus disalib, terjadi sebuah gempa bumi yang hebat. Langit gelap gulita. Sekarang menurut akal logika saya pribadi dan mungkin logika pada umumnya, ketika kita di luar, lalu terjadi gempa bumi, apa kita berdiam diri di tempat itu? Pasti kita porak-poranda dan kaget. Tapi pada kenyataannya itu menjadi sebuah bahan cerita dan menjadi sebuah cerita Yesus disalib. Dan gelap gulita, itu kejadiannya siang. Dari mana orang tahu terjadi gelap gulita bisa melihat sebuah peristiwa besar, penyaliban yang kata mereka. Itu kontradiktif, menurut saya itu bertentangan besar. Dari mana si penulis tahu kalau memang terjadi sebuah penyaliban, tapi langit gelap gulita dan terjadi goncangan hebat? Dari mana mereka tahu? Mereka sibuk apa? Kan berarti mereka sibuk ngurusin anak yang di rumah, entah hartanya dan lain sebagainya, mereka lari. Tapi itu menjadi sebuah cerita. Menjadi sebuah cerita keyakinan mereka bahwa Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia. Tuh. Lalu saya dulu merasa malu. Malunya seperti ini. Kok Tuhan saya ditelanjangin seperti itu? Hanya memakai sepotong kain. Hanya menutupi aurat. Malu saya memiliki Tuhan seperti itu. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang telanjang? Lalu pada waktu Yesus disalib, kita kembali lagi pada waktu Yesus disalib ya. Pada waktu Yesus disalib, di kiri kanan itu ada dua orang penjahat. Yang apa kata Yesus? Apa kata penjahat itu? Ya Tuhan. Ini dirubah kalimatnya ya sama mereka menjadi ya Tuhan. Jika Engkau ada dalam sorga, ingatlah akan aku. Apa Yesus jawab? Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam kerajaan sorga. Siapa yang berucap seperti itu? Sedangkan tidak ada orang. Hanya ada tentara Romawi yang berdiri di atas, di bawah kayu salib, menurut cerita. Dari mana dia bisa mendengar? Sedangkan jarak salib itu tinggi. Itu sangat bertentangan menurut saya. Karena berapa pendeta pun saya sempat berpertanyakan tentang cerita kematian Yesus yang cara detail mereka nggak bisa. Akhirnya dia bilang, kamu percaya apa enggak? Ya seperti itu. Karena apa? Jawaban mereka kalau sudah terpojok, ya kan jawab, kamu percaya atau enggak? Kalau kamu percaya ya kamu beriman. Kalau kamu nggak percaya itu hak kamu. Seperti itu. Lah kalau saya kan orangnya kritis, lebih cenderung kepada satu pertanyaan bukan untuk memojokkan pendeta, tapi untuk mengkoreksi, mencari tahu kebenaran-kebenaran. Seperti itu kan. Dan itu semuanya tidak ada dalam Injil tentang ketuhanan Yesus. Tidak ada dalam Injil ucapan Yesus yang sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dan alhamdulillah, saya di Islam dari 2019. Alhamdulillah. Walaupun banyak godaan, cobaan, fitnah segala macam saya hadapi, ya itulah saya bilang kalau boleh dikatakan dengan bahasa kampung nasib meninggalkan agama Nasrani tanpa fitnah masuk ke agama Islam menjadi sebuah fitnah, yaitu alhamdulillah saya terima. Sampai saat ini pun alhamdulillah masih saya terima dan Allah masih bertahan dalam Islam. Walaupun seperti apa gue cobaan seperti itu, ya saya terima. Itulah Islam. Karena Islam itu menurut saya itu agama berjuang. Kalau Kristen agama santai, saya minta apa dikasih, saya minta apa dikasih. Saya mau beli apapun ada hari ini juga. Setiap bulan mau ganti HP pun gampang. Seperti itu kan. Tapi di Islam ini saya akui, saya harus berjuang. Islam itu agama jihad. Kalau kita berdiam diri aja kita nggak punya apa-apa atau punya kemampuan apa. Nah itu saya bisa rasakan sekarang ini. Alhamdulillah. Saya bisa berdiri teguh sampai saat ini, walaupun keluarga seperti apa saat ini, ya Islam tetap ada sama saya. Insya Allah sampai Allah mencabut nyawa saya. Insya Allah. Ya. Jadi dari yang saya dengar tadi ya, Bapak ini bisa dibilang memang pemikir ya, tipe yang kritis itu. Kalau boleh tahu, sebelumnya Bapak punya
apa namanya jabatan khusus atau apa begitu di gereja? Saya diakon. Diakon itu kalau dalam Islam itu marbot, boleh dikatakan pelayan, pelayan masjid. Kalau di gereja itu namanya diakus, pelayan gereja, pendamping lah, pembantu pendeta lah, pelayan seperti itu. Nggak ada jabatan khusus apa-apa, nggak ada. Kalau saya memang orangnya hobi baca, kritis, dan juga saya bukan kuliah filsafat. Saya hanya orang biasa yang pendidikan SMA, tapi saya orangnya lebih senang membaca, pemikir lah. Dan alhamdulillah. Berapa tahun itu Bapak menjadi apa tadi namanya? Dia apa? Diakon. Diakon ya, diakon berapa tahun? Itu saya kurang lebih hampir 3 tahunan. Hmm. 3 tahun. Sempat nggak ke gereja kan sekitar 5 tahun itu mencari kebenaran itu kan saya sempat nggak ke gereja kan. Dibilang kalau orang bilang tuh kafir batu lah. Kesono nggak kesini nggak, udah diam di tempat sampai saya menemukan hidayah bahwa Islam adalah agama. Jadi kalau kalau bisa dibilang berapa tahun itu Bapak proses pencarian itu mulai dari awal sampai akhirnya Bapak memutuskan mantap masuk Islam itu berapa lama? Sekitar 3 tahun 4 tahun, sekitar 3 sampai 4 tahun saya baru memutus, karena saya sempat nggak beragama waktu itu. Saya sempat nggak beragama, ke gereja nggak, ke Islam nggak, ya ke Ngocung nggak, ya udah sama nanya aja lah, saya bilang gitu kan. Karena saya waktu itu kan berpikirnya ya mati mau urusan Tuhan lah gitu kan, karena saya belum paham kan. Setelah saya pahami hakikat kebenaran Islam, ya saya akhirnya memutuskan ke Islam seperti itu. Iya. Kristen Advent itu kalau tidak salah memang Kristen yang ini ya Pak ya. Beda agak yang lain. Jadi kayak misal tidak makan Tadi iya. ikan, teh, minum kopi, merokok, dia tidak makan binatang-binatang yang tidak bersisik. Ikan ya, terutama ikan yang tidak bersisik dia nggak makan. Lele kan nggak bersisik, dia nggak makan. Seperti misalnya hidup yang di dua alam juga dia makan kan, seperti kada. Terus ayam dia makan, unggas, jenis unggas yang kakinya itu bersirip ya seperti bebek, dia nggak makan. Lebih cenderungnya dia sebenarnya ke vegetarian sih. Daripada antisipasi aja sebenarnya, untuk antisipasi daripada salah makan, mending udah bikin sistem vegetarian lebih aman. Iya. Dari gitu. Baik. Iya, jadi tadi saya meng-highlight begitu mungkin ya. Tadi di antara yang menjadi alasan Bapak itu kan misal Yesus pada saat disalib begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita pikirkan juga bagaimana kitab suci itu bisa ada ketika Yesus pada saat disalib. Jadi kayak dia sudah mati, lalu siapa yang menulis kisah kematiannya begitu ya Pak ya? Betul. Saya menulis kisah kematiannya. Iya. Kalau dalam Itulah pertentangannya seperti itu. iya kalau dalam Islam kan Pak jelas maksudnya Al-Quran itu turun diwahyukan oleh Allah selama memang Nabi Muhammad SAW masih hidup begitu kan Betul. sampai akhirnya ayat terakhir itu diturunkan beliau masih hidup gitu. Situ. Tapi kalau kitab Injil begitu ya itu kan kisah kematian Yesus pun Nah, itu dituliskan begitu sebagai bagian dari ayatnya begitu. jalanan Jadi Yesus sendiri siapa yang nulis? Sedangkan Yesus nggak pernah nulis kitab. Kan saya iya. suka di situ. Iya dan juga saya pernah tahu Pak. Jadi kisah Yesus itu mulai dari Yesus kecil ya dia dilahirkan sampai kanak-kanak ya. Itu dikisahkan lalu kemudian hilang selama beberapa tahun 14 sampai tahun tiba-tiba dewasa muncul lalu menjadi Tuhan. kemudian iya menjadi rasul. Nah itu juga mungkin bagian yang pernah terlintas di pikiran Bapak nggak gitu. Kemana Tuhan selama sekian tahun? Saya jadi pertanyaan kan, kalau di gereja itu kan ada yang namanya sekolah sahabat ya. Sekolah sahabat itu, sekolah sahabat adalah sebelum jam pelayanan khotbah atau jam inti, kita ada namanya sekolah komite, sekolah belajar, sekolah sahabat. Saya pernah mempertanyakan sama guru sekolah sahabat tentang 14 tahun Yesus nggak ada, ceritanya kemana? Ya dia bilang ya tidak. Saya bilang tadi kan tidak ada satupun orang bisa menjawab. Tidak ada satupun orang bisa menjawab. Karena apa? Karena itu gelap. Entah itu memang nggak ada ceritanya, entah itu digelapkan. Seperti itu kan. Karena
Yesus sendiri pun pernah bersabda pada waktu akan datangnya Nabi Muhammad di dalam Injil. Seperti ini, pada waktu Yesus mau dibaptis di sungai Yordan, Yesus berkata seperti ini, akan datang sesudah aku, orang yang lebih besar daripada aku, yang melepaskan sandalnya pun aku tidak pantas. Kalau kita pahami kalimat akan datang sesudah aku, berarti kan kalau sesudah orang yang ngomong itu udah nggak ada. Kalau kalimat sesudah, contohlah kita top angkutan umum. Nanti sesudah angkot ini lewat, kamu naik angkot sebelumnya, sesudahnya. Berarti kan setelah angkot itu nggak ada, baru kita naik. Nah, ucapan Yesus seperti itu, akan datang sesudah orang yang lebih besar daripada aku. Nah, dari kalimat itu diputarbalikanlah, muncullah Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus. Sedangkan antara umur Yohanes dengan Nabi Isa itu sejajar, dia saudara. Lahirnya sama, hanya selisih berapa hari, sepantar. Lalu kenapa kok ada kalimat sesudah, tapi yang dimunculkan Yohanes Pembaptis yang umurnya sepantar? Seharusnya kan mereka, kalau mau saya bilang gitu ya, mereka itu merubah Injil itu bodoh, masih bodoh. Dia nggak bisa merubah Injil dengan kamus besar bahasa Indonesia. Yang penting doktrin yang dipahami, doktrin yang diajarkan. Saya memahami seperti itu kan. Kenapa kok yang dimunculkan Yohanes Pembaptis? Kenapa mana yang sesudahnya itu? Karena saya waktu itu belum tahu Nabi Muhammad kan, belum kenal Nabi Muhammad seperti apa. Tetapi saya pelajari tentang silsilah Nabi Ibrahim waktu itu. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Nah, lalu Nabi Ismail itu dihilangkan ceritanya dalam Injil. Yang dimunculkan itu Nabi Isa. Sedangkan sama-sama Nabi. Di dalam Injil itu sendiri Nabi Adam sampai Nabi Isa diceritakan dari awal sampai akhir. Tapi kenapa Nabi Ismail nggak diceritakan? Ada apa? Di situ saya mulai koreksi dan mencari titik temunya bahwa dari Muhammad lah. Dari situlah Rasulullah muncul. Nah, makanya ucapan Yesus seperti itu kan. Akan datang sesudahku orang yang lebih besar daripada aku. Maksudnya orang yang lebih besar daripada aku adalah kenabiannya. Yesus hanya sekedar nabi, bukan rasul. Tapi kenabiannya, kerasulannya. Muncullah Nabi Muhammad. Dalam Injil seperti itu diterangkan tentang kemunculan Nabi Muhammad, tapi itu diputarbalikkan sama umat Nasrani. Supaya apa? Supaya nggak menjadi sebuah doktrin. Akhirnya apa? Dibuatlah doktrin tetap tentang ketuhanan Yesus. Itu yang terjadi saat ini. Makanya kalau orang-orang Kristen ini kalau dibahas Injil nggak ada. Dia bahas doktrin. Kasihlah sesamamu, pemberian lah, kiamat lah, terjadinya tanda-tanda kiamat yang lumrah itu mah ya. Seperti itu. Tapi tentang ketuhanan Yesus tidak pernah dibahas dalam Injil. Karena apa? Pendeta pun akan takut. Karena sekarang ini kan semakin banyak orang kritis, semakin banyak buku-buku kristolog, semakin banyak pengetahuan-pengetahuan tentang perbandingan agama, dan umat Nasrani mempelajari sebuah itu. Ketika pembahasan itu terjadi di sebuah gereja tentang ketuhanan Yesus, mungkin umat Kristen akan masuk Islam. Mungkin. Karena itu gak jadi sebuah pembahasan. Karena apa? Karena di gereja pun saya pernah ikut satu acara, janganlah kita membahas seperti ini. Bahaya. Itulah seperti itu yang kenyataannya. Boleh saya katakan bahwa umat-umat Nasrani itu semuanya kafir atau sesat. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Mereka punya cara baptisan yang berbeda-beda. Umat Advent di Selam, Katolik dipercik, ada yang pakai bendera, ada yang diguyur pakai air. Itu mereka mengklaim cara baptisan mereka yang benar. Contoh saya Advent. Ketika saya mau masuk ke agama Protestan, otomatis saya murtad dari agama Advent dan saya bertobat di agama Protestan dan dibaptis dengan cara Protestan. Dan si Protestan ketika mau masuk ke Pantekosta atau mau masuk ke Katolik, dia murtad dari Protestan, dia masuk ke dalam agama Katolik menjadi agama yang benar dan mengikuti cara baptisan Katolik. Kenapa cara baptisan mereka nggak dipakai semua? Sedangkan mereka satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu dalam Injil seperti itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tapi kenapa mereka punya cara berbeda-beda ketika umat Nasrani di luar dari agama mereka yang sama-sama Nasrani atau masuk ke Katolik, Katolik masuk Protestan, Protestan masuk ke Pantekosta dan lain sebagainya. Kenapa mereka harus mengikuti ritual cara baptisan mereka masing-masing? Kenapa dia nggak mau membawa baptisan Advent? Saya udah dibaptis di Advent, nggak perlu lagi dibaptis di Katolik, nggak perlu lagi dibaptis Protestan. Nggak bisa seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Protestan masuk ke Advent. Oh, saya sudah dibaptis di Protestan.
Kenapa saya harus baptis lagi di Advent? Oh, baptis Advent yang paling benar. Advent seperti itu ke Katolik. Saya dibaptis di Advent. Kenapa saya harus dibaptis lagi di Katolik? Oh, baptisan Katolik yang benar. Berarti semua baptisan yang ada pada mereka semuanya nggak benar. Kalau mengklaim semuanya benar, kenapa mereka nggak benar? Kalau memang mereka semua mengklaim bahwa itu sebuah kebenaran, kenapa nggak sama? Seperti saya, contoh saya Islam, saya masuk ke Muhammadiyah, nggak mungkin saya dibayat, nggak mungkin saya disyahadatkan lagi dengan cara syahadat Muhammadiyah, kalau syahadatnya sama. Saya masuk ke Persis, nggak mungkin saya disyahadatkan lagi dengan cara syahadat Persis. Saya masuk ke Dewan Dakwah, saya nggak mungkin disyahadatkan lagi dengan cara Dewan Dakwah. Karena apa? Karena sudah saya membawa syahadat. Tapi kan kalau buat syahadat tidak seperti itu. Pada waktu saya masuk ke agama di luar dari Advent, saya harus nggak membawa baptisan saya. Saya harus ikut baptisan dia. Lalu kemana baptisan saya? Yang dulu dibaptis sebagai pengampunan dosa, lalu saya dibaptis lagi sebagai pengampunan dosa. Setiap bulan saya pengampunan dosa terus. Lalu yang jamin saya masuk surga Yesus. Yesus saya nggak bisa menjamin dirinya sendiri kok. Yesus saya tidak bisa berbuat apa dari dirinya sendiri. Kenapa? Saya dijamin sama Yesus. Itu kan lelucon saya waktu itu kan. Jadi sebuah lelucon saya. Ini orang Kristen kalau saya pikir-pikir semuanya bejat. Saya masuk ke sini kok dibaptis dengan cara dia. Saya masuk ke sana kok dibaptis dengan cara dia. Kenapa saya nggak bisa membawa baptisan saya? Lalu saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kayak kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, kita bawa ke Muhammadiyah, kita bawa ke NU, kita bawa ke Persis, kita bawa ke Dewa Dawa ya sama. Tapi mereka berbeda dengan latar belakang yang berbeda, dengan puji-pujian yang berbeda. Kita punya sholawatan sama, kita cara sholat sama, menghadap yang sama. Kalau dia kan tidak seperti itu. Contoh, kalau yang namanya rumah ibadah itu harus suci, bersih. Karena Nabi Musa pada waktu naik ke atas gunung Tursina, dia melihat api. Pada waktu Nabi Musa menghampiri api itu, apa yang Allah firmankan kepada Musa? Lepas sandalmu. Karena di mana aku hadir tempat ini adalah suci. Yang intinya apa? Bahwa di mana Allah hadir, tempat itu suci. Gereja, dia mengklaim bahwa Allah itu hadir di gereja, tapi nggak menjadi tempat kesucian. Mereka pakai sepatu. Tapi umat Islam menjaga kesucian masjid dari najis. Kita kan nggak tahu sendal kita. Jalan-jalan raya, entah nginjak apa, kita nggak tahu. Najis itu ngikut. Tempat ibadah nggak bisa mensucikan diri. Tapi kita sendiri yang harus mensucikan tempat ibadah. Nah, di Islam ya saya bisa rasakan seperti itu. Di gereja, saya ke gereja pakai sendal, pakai sepatu. Sepatu basah, kayak sepatu kotor masuk. Karena ada keset di depan. Setelah saya masuk Islam, saya menemukan bahwa inilah firman Allah yang Allah firmankan kepada Nabi Musa. Lepaskanlah sandalmu karena tempat ini adalah suci. Yang intinya di mana kalau kita mau menghadirkan, di mana Allah itu hadir, tempat itu menjadi suci. Dan di gereja, mereka mengklaim Allah itu hadir, tapi tidak menjaga kesucian gereja. Itu yang saya alami waktu itu, dan perbandingan seperti ini, bertolak belakang. Antara bumi dengan Siratul Muntaha jauh, gitu kan, nggak akan ada titik temu. Ya alhamdulillah hidayah cepat masuk ke saya. Coba kalau ajal yang duluan, aduh, nggak ngerti saya. Iya, Insya Allah ya Pak ya. Iya. eh, Terkait dengan misal pengamalan ya, pengamalan orang Kristen. Ini saya baru tahu nih, kalau ternyata memang Kristen Advent, Kristen Protestan, Katolik, dan seterusnya itu ternyata perbedaannya sampai sebegitunya ya Pak. Jadi kalau mau masuk ke Katolik itu seolah-olah murtad dari Advent, masuk ke Pentakosta murtad dari Katolik misalnya gitu. Jadi sampai sebegitunya. Pantas saja saya pernah waktu itu nanya ke salah satu teman saya begitu kan. Si Anu ke gereja enggak gitu. Dia kemudian dia jawab gerejanya enggak di sini, gerejanya ada di Jakarta Timur katanya gitu. Jadi dia waktu itu posisi saya di Serang di Banten ya. Jadi dia bilang gerejanya tidak di sini begitu. Jadi oh berarti memang nggak bisa pindah-pindah gereja ya, saya pikir begitu. Karena gereja itu sistemnya keanggotaan. Namanya anggota gereja. Kita bisa kebaktian di gereja lain hanya sebagai tamu. Nggak bisa sebagai anggota. Karena kita punya gereja tetap. Kalau kita kan kalau ke masjid di mana aja. Ya kan? Kita mau di daerah Surabaya, di daerah Madiun, ada masjid ya kita sholat. Dan waktunya sholat, kita sholat. Nggak bakal diprotes orang. Kalau dia ditanya orang, kamu dari mana? Dari gereja apa? Akan dipertanyakan. Itulah sebegitunya orang mau ibadah.
padahal menyembah Tuhan yang sama. Coba contoh mungkin kalau pernah ke daerah Bekasi, ada di Harapan Baru Regensi, itu ada 5 gereja yang berjejer, 5 gereja ya, Katolik, Protestan, Advent, Pentakosta, HKBP. Itu 5 gereja menyembah Tuhan yang sama dengan kebaktian yang sama di hari yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Kenapa dia nggak mau bergabung? Kan lucu. Kenapa dia nggak mau bergabung? Seharusnya bergabung aja, orang menyembah Tuhan yang sama. Itu saya sempat lewat situ sempat ketawa. Saya bilang ini orang bodoh semuanya di sini. Kenapa dia bikin gereja dempet-dempet, ruko, 5 ruko dijadikan sebuah gereja, menyembah Tuhan yang sama di hari yang sama? Kenapa dia nggak bergabung? Jangan bikin bingung Tuhan kalau begitu kan, saya bilang jangan bikin bingung Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan nggak masuk ke gereja mereka, dia pusing. Tuhan itu pusing, gue mau kemana? Dia menyembah gue, menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan gereja yang berbeda-beda. Jangan bikin pusing Tuhan, gitu kan? Kalau lucuannya seperti itu. Tapi kan kalau di Islam nggak seperti itu. Belum pernah ada masjid yang dempet. Ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid Versus, ini masjid Dewan Dawa, belum pernah ada. Ya, tapi kalau gereja itu menjadi sorotan dunia waktu itu. Jadi ini ada gereja dempet-dempet. Tapi kalau umat-umat Nasrani kan, ya saya bilang tadi kan, dia mengklaim Katolik paling benar, Protestan agama yang benar, Kristen yang benar, Pantekosta Kristen yang benar, AKBP Kristen yang benar, Protestan Kristen yang benar, Advent Kristen yang benar. Jadi mengklaim semua agama dia agama yang benar, Kristennya. Padahal semuanya salah. Termasuk mungkin Pak ya cara berpakaian mungkin ya. Kayak saya eh, kalau misal keluar gitu kan, kalau weekend kan ada apa namanya Car Free Day begitu kan. Jadi saya pernah melewati lah gitu, melewati tempat mereka beribadah begitu kan. Nah itu saya lihat tampilannya itu. Jadi kayak misal HKBP gitu kan. Ini yang saya lihat ya Pak ya. HKBP saya lihat yang ibu-ibu pakai apa kebaya gitu, kebaya dengan ada ulas, ada segala macam gitu kan. Yang agak muda nanti dia pakai, ya saya juga cukup apa ya, cukup terperangah gitu ya dengan pakaiannya yang wah gitu. Kok seperti itu ya pakaiannya. Jadi mungkin Bapak menangkap ya maksud dari Nah, ucapan saya ini, cara-cara berpakaian para wanitanya itu yang waktu itu menjadi apa ya, cukup menimbulkan pertanyaan untuk saya begitu, karena itu cukup apa ya, cukup bagaimana ya, ya kayak selebriti yang kebanyakan di TV-TV lah begitu, pakaiannya kurang bahan gitu Pak. ya sebenarnya mereka kalau tuntunan daripada pakaian, mereka nggak punya ya, mereka nggak ada. Sebetulnya kalau dia memahami adab, akhlak dan tingkah laku dari cara berbusana pun harusnya mereka paham dong, gitu kan? Karena kan Allah sendiri atau umat-umat terdahulu aja pakaiannya nggak ada seperti itu. Nah, gitu kan. Harusnya dia mencontoh kan, mencontoh. Ya ibarat katanya seperti inilah, jangan mengundang nafsu orang, ya kan? Jangan mengundang nafsu birahi seseorang. Karena terutama kan para wanita-wanita kan kalau ke gereja itu pakai rok itu semakin tinggi semakin mantap gitu kan. Karena apa terjadi memang di gereja seperti itu kan. Jarang ada kecuali nenek-nenek atau ibu-ibu yang pakai panjang lah. Tapi kalau ABG itu kan pakai rok itu kalau perlu setinggi mungkin, bukan sepanjang mungkin. Kalau perlu setinggi mungkin. Itu yang terjadi. Dan itu sering ya, sering dibahas di gereja seperti itu. Ya itulah saya bilang tabiat. Tabiat karena agama manapun dari cara berbusana pun diajarkan sih ya, diajarkan cara berbusana. Itulah tabiat. Dan itu nggak menjadi sebuah hukum sih, ya kan? Karena itu nggak menjadi sebuah landasan hukum, jadi mereka bebas, hanya sebuah teguran lisan yang dilakukan oleh ya entah orang tua, entah jamaah gereja, entah pendeta, tapi nggak menjadi dasar landasan hukum. Karena memang nggak ada hukum cara berbusana. Kalau di Islam kan jelas, cara berbusana itu diajar dalam fikih segala macam. Dan kalau dia kan nggak ada kitab, nggak ada kitab fikih, nggak ada kitab hadis, nggak ada acuan-acuan kitab, hanya Injil toh. Yang boleh saya katakan dia nggak punya landasan hukum. Makanya berbebas-bebaslah dia memakai pakaian seperti apa. Tapi kalau mereka tahu ajaran akhlak, tingkah laku, cara berpakaian di Indonesia seperti apa, dia akan paham. Iya, ya karena memang kan Pak kalau kita lihat gambaran misal lukisan-lukisan Bunda Maria begitu itu kan dia pakai kain gitu ya Pak, digambarkan di kepala gitu. Cuman saya lihat pengikutnya gitu ya, pengikut dari anaknya Bunda Maria ini
ya menggunakan pakaian-pakaian yang justru memang lebih terbuka gitu. Makanya agak bertanya juga begitu saya pada saat itu. Memang beda ya, beda gereja dulu dengan jamaah gereja di zaman sekarang. Mungkin zaman dulu gereja ibu-ibu atau ABG lebih cenderung dia pakai rok panjang dulu ya. Terus saya ibu-ibu pada pakai kain dulu. Tapi pas kemajuan zaman seperti ini ya ya mereka udah seperti itu. Karena apa? Gak pernah dibahas di gereja. Kalau gereja kan prinsipnya seperti ini kan. Anggotanya lengkap, ya sudah. Yang nggak hadir siapa? Si Anu dilihat. Pulang gereja didatengin ke rumahnya. Kenapa kamu nggak ke gereja? Oh saya sakit, didoakan. Kenapa kamu nggak ke gereja? Oh saya seperti ini, ada masalah, kita tolong gitu. Tapi kalau untuk cara berbusana hanya jadi omongan tetangga atau omongan sebelah doang sih. Nggak pernah jadi pembahasan di gereja. Karena saya udah lama di gereja, nggak pernah jadi pembahasan cara berpakaian. Hanya jadi omongan dong. Si Anu pakainya sebegitunya, si Anu pakainya kayak gitu. Hanya jadi omongan doang, nggak pernah jadi pembahasan. Seperti itu. Ya, itulah saya bilang, kalau beragama nggak punya dasar hukum ya seperti itu. Jadi nggak tahu tata berbusana, tata berpakaian seperti itu. Ya, tapi pas di Islam kan, alhamdulillah kita tahu hukumnya, kita tahu fikih dan dalilnya segala macam, berhati-hati. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Nah, ini tadi kita ngobrol panjang lebar tentang isi dari Injil, kemudian kenapa akhirnya Bapak merasa benar bahwa di Injil itu banyak sekali pertentangan begitu, dan justru apa yang dituntunkan di dalam Injil itu Bapak melihat itu justru dilaksanakan oleh umat Islam sampai akhirnya Bapak melalui proses ini, gitu ya, melalui proses belajar dengan Injil, tapi menemukan kebenarannya dalam Islam. Nah, itu luar biasa sekali ya, Masya Allah. Nah, eh, tadi Bapak juga sebenarnya sudah apa ya, menyinggung terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak setelah masuk Islam. Pengalaman-pengalaman berat semisal ya mungkin bisa kita katakan sebagai cobaan lah gitu ya Pak, bagi seorang yang baru memutuskan untuk pindah agama begitu. Nah, kalau boleh tahu eh, apa apa namanya, kisah-kisah atau pengalaman berat yang Bapak alami begitu setelah Bapak memutuskan untuk masuk Islam begitu, baik dari mungkin orang-orang dari agama sebelumnya, dari keluarga, atau mungkin dari orang di agama Islam yang sekarang. Karena Bapak tadi menyebut juga bahwa kalau seandainya saya melihat umatnya, ya kaum muslimnya, mungkin Bapak nggak akan masuk Islam begitu. Nah, silahkan Bapak. Oke, kalau saya dari keluarga, memang saya sendiri memutuskan untuk pergi, ya. Karena kan keluarga saya itu tinggal di lingkungan gereja dan gereja itu memang warisan daripada kakek saya. Saya memutuskan sendiri untuk meninggalkan keluarga. Karena saya nggak mungkin saya harus bergabung dengan mereka. Untuk ibadah pun agak sulit. Karena di tempat saya itu nggak ada masjid. Di tempat saya itu nggak ada masjid dan musola sama sekali. Untuk ibadah itu mungkin saya jarak jalan tempuhnya itu sekitar 7-6 kilo. Padahal di kota. Tapi kenyataannya seperti itu, nggak ada masjid dan musola. Nggak mungkin saya sholat di rumah, sedangkan itu orang-orang Nasrani. Nah, kalau kendala dari umat-umat muslim, ya itulah saya bilang, alap itu pelaku yang melakukan kejahatan mengatasnamakan mualaf, semua imbasnya kena ke semua mualaf, dicurigain. Seperti itu kan, tempat mondok pesantren di mana sulit diterima segala macam kan. Nah itu pada kenyataan seperti itu. Saya tinggal di suatu tempat ngontrak sampai diusir karena ketakutan gitu kan. Ya saya bilang hanya ada oknum satu atau dua mualaf yang mengatasnamakan mualaf hanya sekedar mencari bantuan atau apa enggak dari Allah Wa'ala. Jadi ketika kita mengakui bahwa kemalapan saya benar, keislaman saya benar setelah saya meninggalkan agama Nasrani, ya disamakan. Itu yang saya rasakan seperti ini. Saya rasakan seperti ini, ya alhamdulillah saya masih kuat. Saya masih kuat. Inilah perjuangan saya. Saya bilang, Islam itu agama jihad. Kalau kita nggak mau berperang, kalau kita nggak mau perang, ya udah nggak usah ikut apa. Ibarat kata ya berislam hanya beragama atau aja. Karena gue mau keturunan, saya mau keturunan agama saya Islam, bapak saya Islam, kakek saya Islam, ibu saya Islam, saudara saya Islam, saya tinggal ngikut, aman. Ya. Tapi pada dasarnya kan kalau mereka mau berjuang dan berjuang, dia akan mengetahui bahwa Islam itu seperti ini. Bukan jihad ngebom hotel atau jihad ngebom apapun, Bu. Ya dengan cara kita, ya saya rasakan seperti itu. Jihad dalam Islam yang saya rasakan,
ya fitnah, hinaan, kecurigaan orang terhadap saya hadapi. Walaupun emosi pun ada gitu, namanya manusia, tingkat emosinya tinggi, ya saya, alhamdulillah, saya masih bisa hadapi. Saya masih bisa hadapi, saya bisa lawan dengan diri saya sendiri tanpa untuk mengganggu mereka. Ya lebih baik saya mengalah. Kalau saya kan prinsipnya lebih baik mengalah, bukan berarti saya kalah. Saya hanya untuk mempertahankan akidah seperti itu, dan saya hanya untuk mempertahankan keimanan saya, menjaga keimanan Islam saya. Ya lebih saya pergi. Saya dari Jakarta pergi ke Bekasi, dari Bekasi saya pergi ke daerah Karawang, dari Karawang sampai saat ini, dan itu ya nggak berhenti, yang insya Allah dapat tempat di daerah Sidoarjo, insya Allah dia terbuka, dia udah WA-WAan sama saya, dia insya Allah terbuka, dia akan terima saya di sana, dan minta doanya aja. Siap, Bapak, insya Allah. Nah, saya nggak bisa memungkiri ya, Pak, statement yang Bapak sampaikan tadi bahwa memang ada beberapa oknum yang mengaku mualaf, kemudian menggunakan label itu sebagai alat untuk kemudian mengambil keuntungan ya, gitu. Karena datang ke sana minta mengajukan ya, mungkin bisa dibilang semacam proposal, uang dan segala macam begitu. Dan datang lagi ke tempat yang lain dan seterusnya sampai akhirnya ya orang-orang merasa tertipu dan akhirnya ya karena sudah merasa tertipu ketika bertemu lagi dengan mualaf yang lain yang sebenarnya lu tulus begitu ya menjadi seorang mualaf, akhirnya hal pengalaman yang tadi itu menjadi sebuah apa ya, gambaran yang buruk begitu ya tentang mualaf itu gitu, karena disamaratakan. Betul sekali Bapak. Ya harapannya nanti ya para mualaf yang mungkin menonton ini juga ya bisa lebih bijaksana ya ketika menggunakan labelnya sebagai mualaf begitu. Nah, tapi alhamdulillah ini Bapak karena sudah dari 2019 masuk Islam sebenarnya sudah bukan labelnya, bukan mualaf lagi ya Pak ya. Sudah muslim begitu ya. Hanya saja memang tidak bisa dipungkiri kan dulu sebelumnya agamanya non muslim, sekarang masuk Islam. Nah, eh, berarti ini Pak kalau kalau boleh diceritakan nih Pak gitu. Karena kan kisah orang lain setelah masuk Islam itu beda-beda ya, kisah setiap orang gitu. Ini boleh lebih detailkan lagi nggak Pak gitu, kisah atau pengalaman berat Bapak setelah Bapak memeluk Islam gitu. Lebih Kalau didetailkan lagi begitu. pengalaman terberat saya di Islam itu pertama kali adalah sholat. Sholat itu paling berat. Melawan rasa malas itu yang buat saya bilang itu saya sangat amat sulit. Padahal cuma paling 5 menit, paling lama juga 10 menit dibanding sama zikir dan witir kan seperti itu. Itu berat. Kenapa waktu dulu saya ke gereja itu dari pagi sampai malam itu kuat? Kenapa kok hanya 5 menit? Kok sulit? Nah akhirnya apa? Alhamdulillah karena saya masuk Islam, saya belajar hukumnya terlebih dahulu. Saya mondok waktu itu pesantren Sohibul Barokah di Pandeglang ya, dengan almarhum Keji Zainal Abidin almarhum. Saya belajar hukumnya di situ, sehingga saya ngerti. Oh sholat itu memang berat kalau kita nggak bisa lawan rasa malas. Tapi kalau kita bisa melawan rasa malas itu sendiri, segala sesuatu itu jadi ringan. Tahajud, alhamdulillah, full kan. Sholat, alhamdulillah, masih berjalan sampai sekarang. Ya memang bagi umat Islam itu terberat karena orang yang paling berat itu adalah pasti sholat. Tuh, contoh kita kalau nggak mau lihat orang nggak sholat itu di mall, di pasar itu kan hanya segelintir orang yang sholat, sekitar 80-90% orang nggak sholat, berat, ya kan? Di mall apalagi berat seperti itu. Dan itu saya rasakan memang berat menghadap Allah 5 menit. Tapi kalau kita menghadap bos kita berjam-jam, kita ngobrol, kongko sama pacar kita, sama saudara kita, sama teman kita, sama bos kita kuat. Kenapa menghadap Allah 5 menit? Allah nggak butuh lama-lama, 5 menit cukup. Karena Allah nggak butuh kita kok. Kalau kita yang butuh Allah, kecuali ada anjuran, sholatlah kamu 30 menit, sholatlah kamu 1 jam. Mungkin rada berat. Karena Allah nggak mengkategorikan jam, nggak meminta kita untuk berjam-jam. Yang penting sholatlah tepat waktu. Ya, lah kita mau 5 menit, kita mau 10 menit. Kenapa? Yang contohnya kenapa 5 menit kita berat dibanding 1 jam, 2 jam kita ngobrol? Karena nggak ada bedanya, sama kan.
Kenapa kita kuat ngobrol sejam, 2 jam, bahkan setengah hari kita kuat ngobrol, sedangkan menghadapi 5 menit tuh berat. Sebenarnya kan rasa malasnya itu, rasa malas. Nah, ini ya saya lawan rasa malas itu, nggak tahajud pun kita jam 3 setiap hari ya, alhamdulillah jam 3. Kita laksanain, kita laksanakan sholat 5 waktu, alhamdulillah tepat waktu di masjid, di musola kita laksanain seperti itu. Ya kita melawan rasa malasnya aja. Jadi jangan kayak gitu. Segala sesuatu kan kalau kita lawan itu kita akan pasti bisa melakukan. Lain sama memang udah malasnya permanen lah, udah malasnya membalas nutuk lah, udah susah. Tapi kalau dia mau berubah ya bisa berubah seperti itu. Yang saya rasakan pengalamannya seperti itu. Hanya sholat yang dulunya menjadi sebuah terberat. Dan yang kedua adalah, nah ini saya masih terus belajar kan, seperti baca Quran segala macam. Saya masih terus belajar karena saya nggak mau di Islam itu buta. Percuma saya masuk Islam, percuma saya berada dalam Islam, berada dalam agama kebenaran, saya buta. Ibarat kata saya nggak bisa melihat di jalan terang. Islam agama yang terang, Islam agama yang lurus. Kenapa kok saya nggak bisa berjalan di agama yang terang? Nah, saya nggak mau seperti itu kan. Saya berdoa, saya berjuang, saya pengen bisa baca Quran, pondok pesantren manapun saya lakui. Sejauh manapun pondok pesantren saya susul, saya paranin, saya datangin. Yang penting saya bisa baca Quran. Saya nggak bisa berjalan di jalan yang terang. Alhamdulillah, saya dapat rekomendasi ke daerah Sidoarjo. Alhamdulillah saya akan ke sana. Itulah pengalaman terberatnya sih. Kalau yang di luar dari itu sih, enggak sih. Hanya itu yang awal-awalnya. Tapi alhamdulillah saya bisa atasi semua. Insya Allah. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Luar biasa sekali gitu. Jadi memang eh, betul sekali kata Bapak gitu. Allah tidak butuh kita gitu ya. Kita yang butuh Allah. Dan padahal Allah cuman ya salat itu paling lama ya 5 menit gitu ya. Sama wudhunya 15 menit lah begitu kan. Tapi kita berat di hati gitu. Padahal kalau untuk hal-hal yang main HP misalnya nongkrong dengan temen gitu ya. Kita setengah hari itu pun Wah, kita ridho gitu ya. Kuat kita. Ya, ini Masya Allah saya mendapatkan uh, nasihat berharga ini dari Bapak. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu sekarang hubungan dengan keluarga atau teman-teman lama dan lingkungan lama itu gimana, Pak? saya udah lost kontak sih ya. Udah lost kontak dan nomor-nomor keluarga juga nggak ada sama saya. Tapi kalau di Facebook ya, kalau Facebook masih ada. Dan juga saya jarang Facebookan kan sama dia. Paling dia yang lihat komen, apa ngeliat saya nulis apa gitu. Tapi kalau yang kontak sama sekali nol. Udah di handphone saya itu udah nggak ada kontak. Teman-teman saya pun udah nggak ada, keluarga saya pun udah nggak ada, lost kontak. Namun saya hanya ingin membuktikan kepada mereka itu bahwa inilah yang benar, hanya untuk membuktikan kepada mereka. Yang selama ini kan mereka bilang saya ini murtad dan meninggalkan agama kebenaran. Sampai saya dikatakan begini, kamu harus bertobat karena Yesus segera datang. Kalimat itu sering diucapkan kepada saya setiap waktu itu saya berkunjung ke rumah keluarga saya. Bertobat di Yesus segera datang. Saya bilang di Islam juga Yesus segera datang sama. Di Islam itu Yesus juga akan datang. Cuma kedatangan Yesus bukan untuk menyelamatkan umat manusia, tapi membunuh Dajjal. Seperti itu kan. Tapi kan kalau dalam Kristen, Yesus akan datang menyelamatkan umat manusia. Itu dalil yang mana? Saya bilang gitu kan. Nggak ada dalil dalam Injil kan. Kalau dalam Al-Quran jelas Yesus datang. Memang kedatangan Yesus juga ada dalam Injil, dalam Al-Quran. Ada cuma versinya yang berbeda. Sama-sama menunggu kedatangan Yesus. Sama. Saya bilang gitu, saya juga masuk Islam nggak meninggalkan Yesus. Saya tetap beriman kepada Yesus, hanya sekedar nabi, sebatas nabi, tidak lebih. Seperti itu kan. Kalau kata dia kan saya meninggalkan Yesus. Justru saya nggak meninggalkan Yesus, saya masih tetap beriman kepada Yesus karena menjadi bagian dari keimanan kita di dalam Islam, beriman kepada para nabi. Itu tembakan saya buat mereka. Ya sampai sekarang saya udah nggak ada kontak. Tapi kalau berkunjung ya berkunjung. Ya kalau berkunjung udah kayak tamu, datang tamu. Karena saya nggak mau debat kan sama mereka gitu kan tentang masalah Islam segala macam. Saya juga nggak belum paham tentang Islam, takutnya dia tanya tentang Islam saya bingung kan jawabnya. Karena dia saya tahu kan kelemahan orang yang mualaf ini kan yang baru-baru dia tahu kelemahannya, dia nggak ngerti Islam. Tapi kalau ajaran Kristen juga dia nggak berani nanya kan. Lebih saya kalau berkunjung ke keluarga yang sekedar silaturahmi ya pulang, nggak nginep, nggak main lama. Saya khawatir takut jadi perdebatan, jadi ujung-ujungnya jadi permusuhan.
Yang penting kan hablum minas saya tetap jalan. Iya, Masya Allah ya Pak ya. Orang tua masih ada Pak? Almarhum Oh sudah almarhum. Berarti yang keluarga yang dikunjungi itu, kakak. oh kakak. Iya, iya, iya. Masya Allah ya Pak ya. Nah, em, kalau boleh tahu nih Pak, di dalam Islam hal yang Bapak dapati sebagai hal yang menenangkan gitu, membuat Bapak semakin merasa Islam itu sangat amazing gitu, sangat menakjubkan itu apa kira-kira Pak? Saya dilihat dari ilmu sedekah ya. Yang dalam Islam itu kalau kita ngasih satu dapat 100, 200, 500 segala macam kan. Itu saya bisa rasakan. Itu saya bisa rasakan dan alhamdulillah itu saya terapkan dan itu nyata. Dan itu saya bisa menjadi sebuah kenyataan. Sedangkan kebanyakan Islam sendiri pun kurang percaya sama yang ilmu sedekah gitu kan. Mereka takut bersedekah, takut miskin seperti itu. Dan itu saya rasakan. Saya rasakan ya sebenarnya nggak ada permasalahan antara miskin dan kaya. Karena ilmu sedekah itu kan makanya waktu masih Yusuf Mansur itu kan saya sering dengar tentang ilmu sedekah dia kan saya terapkan. Ya ternyata memang ada di matematika Islam itu ada. Satu dikurang satu itu nggak tentu nol. Ya kan? Kalau matematika sekolah kan satu kurang satu nol, dua kurang satu ya satu. Tapi kan kalau dalam ilmu matematika Allah kan beda. Satu dikurang satu bisa 100, satu dikurang satu bisa 1000. Nah itu saya terapkan dan itu nyata. Itu nyata bahwa matematika Allah itu memang ada. Siapa bilang matematika Allah itu nggak ada? Matematika Allah itu ada. Sedekah itu menjadi bukti bahwa matematika Allah itu ada. Itu sebagai pembuktiannya. Dan itu saya merasa, oh iya benar, memang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat memang tenang, membuat hati kita tenang. Gitu. Sholat. Ya kalau kita beragama, buat apa kita nggak ibadah? Islam itu kan bukan sekedar KTP. Ya. Islam itu bukan identitas kita yang hanya nempel di KTP. Karena mati pun nggak bawa KTP. Ya. Mati pun di dalam ditanya pun nggak ditanya KTP. Yang ditanya amal ibadah. Mau nama kita profesor dokter kayak di KTP, di akhirat di alam kubur pun nggak ditanya profesor doktornya. Yang ditanya amal ibadahnya. Makanya kan saya bilang buat apa kita harus mengumpulkan harta-harta banyak-banyak kalau pertanggungjawaban di akhirat juga banyak. Lebih baik kita. Makanya kan saya punya prinsip lebih baik saya miskin beriman daripada saya kaya harus kafir. Daripada kaya harus syirik, daripada kaya harus jolim. Ya, seperti itu kan. Itulah prinsip saya. Lebih baik saya miskin beriman pada Allah. Dengan keadaan saya seperti ini, mungkin saya masih berislam. Dan alhamdulillah itu saya nikmati. Saya nikmati walaupun ya sempat stres segala macam, tapi saya bisa hadapi. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Eh, jadi dua hal itu tadi yang membuat Bapak merasa Islam itu sangat luar biasa ya. Maksudnya Alhamdulillah. bagian dari dua ajaran itu tadi merupakan bagian dari hal yang membuat Bapak merasa Islam itu amazing gitu. Nah, sebenarnya eh, mungkin semakin nanti Bapak belajar di pondok pesantren, Bapak eh, akan merasakan keluar biasaan Islam lebih banyak lagi, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, selanjutnya mungkin Pak, kalau bisa ditanya gitu, sejauh ini sudah bagaimana? Ya, Kenapa Pak? Sudah ini ya? mau kalau ini mau ke masjid. Oh iya Bapak, bentar ya Apa? Pak ya. Insya Allah akan sedikit lagi nih. Ini kalau boleh tahu nih Pak, sudah sejauh mana apa ya pencapaian Bapak di dalam Islam begitu? Kalau saya pencapaian saya dalam Islam itu malah saya itu kurang mas, masih kurang. Masih kurangnya seperti apa? Saya belum bisa baca Quran, tapi saya bisa hafal Quran. Saya sama sekali nggak bisa baca Quran, tapi saya bisa menghafal Quran. Karena saya pikir saya bisa hafal Quran itu tujuannya untuk bacaan sholat seperti itu kan. Yang kedua, pencapaian saya ya tentang sholat. Saya bisa menghadapi rasa malas, saya sudah bisa menentang atau bisa melawan rasa malas.
sehingga saya bisa sholat. Walaupun jam 3 pagi saya harus bangun sholat tahajud, itu menjadi kewajiban buat saya. Menjadikan tahajud itu kewajiban buat saya, bukan sunnah lagi, kewajiban. Saya menjadikan, ya saya boleh katakan tahajud itu ya itu fardu buat saya, tahajud. Jadi jam 3 saya harus tahajud sampai subuh, saya tunggu subuh, sholat subuh, zikir, ya udah saya balik ke kamar, duha segala macam. Itu menjadi sebuah kewajiban. Karena saya pikir kan sunnah, yang namanya sunnah itu apa salahnya kalau kita menjadi sebuah ketekunan kan, menjadi ketekunan hati supaya menantangkan diri. Lalu aktivitas nggak ada kok, kecuali banyak aktivitas. Kan ibarat kata orang nganggur ngapain sih? Ya, mendingan ya udah ibadah, 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 ibadah. Seperti itu aja, memperbanyak ibadah. Kan umur nggak ada yang tahu. Ntar saya habis ini meninggal atau besok meninggal, saya juga nggak tahu. Yang penting ibadah, ibadah. Iya, baik, Masya Allah, Pak. Nah, cita-cita Bapak tentang Islam di masa depan apa, Pak, kira-kira? Kalau saya ya menginginkan Islam ke depannya itu tetap Islam rahmatan lil alamin, Islam menjadi Islam yang seperti ini, yang tidak keluar dari ajaran-ajaran hadis, ajaran-ajaran tafsir, yang tidak melencengkan. Sekarang ini banyak-banyak Islam ngaco lah, Islam baru ya, di mana muncul agama baru Islam tapi mengatasnamakan Islam, saya punya kitab sendiri tapi mengatasnamakan Islam, punya nabi sendiri. Ya, insya Allah. Ya namanya itu udah ketentuan Allah kan seperti itu. Karena menjelang akhir zaman Islam itu menjadi berapa golongan, berapa golongan. Ya saya berharap ini. Ya Islam ini ya menjadi Islam yang benar-benar Islam. Islam yang memegang teguh syariat. Tidak lagi mendoktrinkan atau mengkultuskan orang yang di luar dari NU, orang dari Muhammadiyah, orang dari manapun kita bid'ah-bid'ah. Saya paling nggak suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ya, saya paling nggak suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ya kita sama-sama Islam, menyembah Allah yang satu, memiliki Nabi yang satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus membid'ah-bid'ahkan? Saya paling nggak suka seperti itu. Kenapa kita nggak sama bersatu? Lalu tujuannya sama, mengharap keridhaan Allah. Ya saya mengharap ke depan ya Islam itu ya hablum minallahnya tetap ada, hablum minannasnya tetap ada, saling membantu dan saling merangkul. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling membid'ahkan, jangan saling menfitnah segala macam. Ya kita sama-sama merangkul. Karena apa? Umat-umat Nasrani pun berjuang keras untuk memurtadkan umat-umat Islam. Ya kan? Ya kita yang kita hadapi itu kan perang nyata. Yang kita hadapi kan perang secara nyata. Jangan dikira umat-umat Nasrani sekarang diam saja, dia berjuang perang melawan kita untuk memurtadkan umat Islam seperti apa. Dan itu nyata sekarang ini. Kalau kita nggak memiliki fondasi keimanan yang kuat dari sekarang, apalagi dilihat umat Islam ini bentrok mulu kan. Oh, Islam ini sama Islam mana bentrok, Islam ini sama Islam itu bentrok lah. Kesempatan mereka untuk masuk. Tapi kalau Islam ini kuat bersatu, mereka juga nggak akan berani masuk. Karena persatuan memperkuat kita kan, bukan perpecahan. Ini kan melihat mereka dianggapnya kita pecah, ono mengatakan si anu ini, si anu ono begini segala macam kan, masing-masing punya prinsip. Aja mereka masuk untuk memurtadkan dengan akal-akalan mereka, dengan ajaran-ajaran Nasrani. Yang saya harapkan seperti itu. Iya, baik Pak, Masya Allah. Ini yang terakhir Pak, karena sudah Bapak juga mau ke masjid ya. Ya, kalau boleh nih Pak, kita minta pesan Bapak gitu ya untuk sahabat gaji cerdas. Ini apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Ya, oke. Ya, kepada sahabat ngaji cerdas, ya saya juga sama-sama belajar dan sama-sama ingin berubah. Ya kan intinya kalau kita, Allah nggak akan merubah satu kaum kalau kita sendiri yang nggak merubah diri kita. Jadi kita sendirilah yang merubah diri kita. Kita rasa malas kita jadikan Islam ini sebagai landasan hidup kita. Jangan jadikan Islam ini hanya sebagai model KTP atau STNK atas nama. Jadi Islam ini agama. Di dalam agama itu kan ada iman, ada keimanan kepada Allah, ada segala fondasi yang kuat, segala macam. Apabila kita sudah berpegang teguh kepada keyakinan Islam, ya kita nggak usah ragu lagi dengan kebenarannya. Ya, kalau kita sudah berpegang teguh pada sesuatu, kenapa kita harus ragu dengan kebenaran? Kita udah lihat kualitasnya, kenapa kita harus ragu dengan barangnya? Kualitasnya bagus, pasti barangnya bagus. Nah, Islam kualitasnya bagus. Jangan lihat oknumnya, lihat Islamnya. Islam itu kan agama yang benar.
Kalau agama yang benar udah pasti produknya benar. Yang ngasih pun benar. Nah, kalau kita sudah berada di agama yang benar dalam jalan yang benar, kenapa kita harus tahu? Tinggal diisi aja. Tinggal apabila kita sudah duduk dalam suatu fondasi kebenaran, ya tinggal gimana caranya kita bisa memperkuat diri kita agar kita nggak goyah. Lawan rasa malas kita, memupuk keimanan kita dengan pengajian, dengan zikir segala macam yang beribadah, yang sifatnya ibadah. Insya Allah, yang namanya umat-umat di luar dari Islam tidak bisa memurtadkan kita. Tapi yang kebanyakan ini kan kelemahan-kelemahan kita ini kan dijadikan sebagai bahan pemurtadan dia, bahan pemurtadan orang-orang Nasrani. Yang penting intinya kita sebagai Islam, kita ada di duduk, kita ada di lingkungan sebuah kebenaran. Buat apa kita mencari kebenaran lagi? Kita sudah berada di dalam jalan yang benar, tidak perlu kita mencari yang benar lagi. Karena yang benar adalah Islam, yang hak adalah Islam. Tidak ada lagi agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Nggak ada agama selain Islam yang benar. Kalau masih ada agama selain Islam yang benar, tolong buktikan kepada saya agama apa selain Islam yang benar. Karena menurut saya, dan memang bukan menurut saya lagi, memang sudah hakikat saya bahwa Islam adalah agama yang benar. Karena yang benar itu adalah yang hak itu yang Allah berikan kepada kita.